Oke guys, ini nilam yang sudah selesai kita panen. Langsung kita angkat supaya tidak terkena hujan nantinya. Jadi kita motongnya nanti pas dalam masih keadaan mentah ya, supaya memudahkan kita dalam memotongnya nanti. Oke, setelah kita kumpulin ini, nanti kita lanjut lagi panen nilamnya. Oke, ini dia guys, nilam yang masih mentah tadi udah kita angkat ke sini, siap untuk dicincang atau dipotong dengan ukuran 2 hingga 3 cm. Kenapa kami memotongnya dalam keadaan mentah? Karena ada dua hal ya guys. Yang pertama, memudahkan kita dalam proses pemotongan karena batang-batangnya ini akan lebih lembut dan mudah dan memudahkan kita pada saat melakukan pemotongan. Sedangkan kalau dia sudah kering lalu kita cincang atau kita potong, maka dia agak sedikit keras batang-batangnya ini. Keuntungan yang kedua yaitu proses pengeringannya itu lebih cepat. Ketika kita potong seperti ini, dicincang dengan ukuran yang kecil-kecil, tentu saja pengeringannya itu akan lebih cepat ya guys, dibandingkan kita jemur seperti ini. Dan ini juga untuk menghindari dari cuaca hujan. Kalau kita tunggu pengeringannya di lokasi pemanenan itu kan kita nggak tahu cuaca ya guys, bisa aja siangnya panas, malam harinya hujan. Jadi untuk menghindari terkena hujan juga kita sebaiknya kita angkat dalam keadaan mentah, karena itu lebih baik untuk pengeringan nilam ini, sehingga nantinya bisa menghasilkan minyak yang berkualitas dan minyak yang banyak juga. Karena kalau terkena hujan, nilam-nilam ini bisa berkurang minyaknya. Oke guys, nilam-nilam yang sudah kita cincang, kita potong pendek-pendek ini, kita jemur ya guys, di bawah terik matahari langsung. Ini sangat panas cuacanya, jadi kalau kita potong dengan ukuran segini, pengeringannya itu akan sangat cepat dan kering secara merata, sehingga menghasilkan minyak atsiri yang berkualitas baik tentunya ya. Kenapa sih tidak kita suling dalam keadaan mentah saja? Kenapa harus dikering? Pasti itu kan pertanyaannya. Tentu saja kita tidak bisa menyulingnya dalam keadaan mentah karena akan berpengaruh terhadap minyak yang dihasilkan. Kalau kita menyulingnya dalam keadaan mentah seperti ini, maka dia akan menghasilkan kotoran yang banyak daripada minyaknya guys. Jadi kita harus mengeringkannya dengan baik. Semakin kering maka semakin bagus, semakin menghasilkan minyak atsiri yang berkualitas tinggi. Sedangkan kalau dia mentah bisa mengurangi minyaknya juga ya. Kita kemarin sudah pernah melakukannya. Semua ini berdasarkan pengalaman kami, bukan asal ngomong. Kemarin kami pernah melakukan penyulingan sebelum nilam-nilamnya ini benar-benar kering, hanya setengah kering saja, dan minyaknya itu benar-benar kebanyakan kotorannya guys daripada minyak yang bersih. Kalau di sini dibilang orang tainya ya, tai dari minyak itu.
nilam atau kotorannya. Semakin kering maka semakin bagus dan menghasilkan banyak minyak ya guys. Apakah panas ibu? Ibu? Enggak panas. Ini dia yang sudah kami jemur 2 hari kemarin sama hari ini. Nanti harus dibalik ya guys, supaya kering merata. Memang proses pengerjaan nilam ini terbilang cukup sulit ya. Kita harus benar-benar tahu cara-cara dan proses yang baik dan benar sehingga bisa menghasilkan minyak yang berkualitas baik juga ya. Dan di dalam itu sudah banyak banget yang kering. Kami masukkan ke dalam goni. Jadi guys, it's time for penyulingan. Ini waktunya penyulingan nilam. Tapi ini aku udah telat datang sini ya. Sudah dipasang. Soalnya aku ada kesibukan beberapa hari ini, jadi nggak bisa datang sini. Kalian bisa lihat ini penyulingannya masih secara manual. Ini dia tungkunya. Tungku. Ya, dan ini adalah wadah atau tempat nilam-nilam yang sudah kering kemarin kita masukkan ke dalam untuk proses penyulingan. Dan di bawahnya itu ada satu drum lagi seperti ini yang posisinya terlintang atau tidur gitu ya. Itu tempat air yang dipanaskan melalui tungku itu. Ini dia guys. Di dalam drum ini ada wadah air panas. Air panasnya ini yang menguapkan air ke dalam ini drum yang berisi nilam ini, sehingga minyaknya mengalir melalui ini. Minyak nilam ini terangkat bersama uapan air melalui pipa ini ya. Ini dia pipanya, kalian bisa lihat. Pipa ini direndam dalam kolam air tersebut. Ini juga dikasih air pipanya supaya minyak yang mengalir melalui pipa tersebut tidak kering ya. Soalnya ini nanti panas banget nih, sangat panas nanti. Jadi kalau nggak kita kasih air seperti ini, nanti minyaknya bisa kering, diserap oleh panas pipa tersebut ya. Ini juga direndam supaya minyaknya bisa mengalir ke sini. Ini dia. Ini tempat minyaknya guys. Kalian bisa lihat tuh. Situlah tempat minyaknya nanti ditampung. Ini namanya ceret atau wadah penampung minyak ya. Oke, setelah saya tinggal 20 menit, mari kita cek apakah minyaknya sudah turun guys. Jadi ya, api jangan sampai kendor supaya minyak turun dengan sempurna. Mari kita cek and recheck. Ini airnya sudah mengalir, itu artinya sudah turun minyak. Ini guys, minyaknya sudah mulai turun. Kalian bisa lihat tuh. Gelap banget, saya nggak nampaknya yang mana sih. Bismillah. Minyaknya bercampur sama air. Dia turun dengan uap air ini. Ini belum terlalu banyak turunnya karena masih belum nyampe 1,5 jam. Nanti airnya bakal keluar melalui ini. Sedangkan minyaknya dia akan berada di atas dalam wadah tersebut ya. Oke.
Proses penyulingan nilam ini terbilang cukup lama ya. Itu berlangsung sekitar 3 hingga 4 jam. Airnya masih hangat. Beda dengan penyulingan minyak serai wangi, itu hanya sekitar 2 jam. Oke. Nanti kita angkat minyaknya kalau sudah turun semua ya guys. Sekarang minyaknya kita angkat. Ini sudah 3-4 jam penyulingan, jadi minyaknya udah keluar semua. Sekarang waktunya kita angkat. Banyak kotorannya guys, menjembual dia ke atas. Dekat nan yo, mayo. Slowly, kudu sabar. 2, 3. Astagfirullah, butuh kesabaran yang ekstra. Udah habis guys, udah cukup. Coba lihat hasilnya. Wow, ini dia, hampir 1 kilo ya. Oke, waktunya pulang. Berapa? Ya, udah habis.